Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supiani, Kepala SMP 1 Sinaboy 1 Atap. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan 3 tips pembinaan yang efektif kepada peserta didik. Pembinaan atau coaching adalah seni, yaitu suatu percakapan antara coach dan coachee. Tugas coach di sini adalah memberdayakan pikiran coachee, mentransformasi cara berpikir, dan menciptakan kesadaran baru untuk mencapai tujuan. Teknik untuk mentransformasi pikiran yaitu dengan bertanya, dengan pertanyaan yang memberdayakan berupa pertanyaan terbuka. Jadi, dapat kita ketahui bersama bahwa peran seorang coach adalah memberdayakan pikiran coachee. Jadi kita harus bisa membuka cakrawala mereka, membuka cara berpikir mereka sehingga muncul kesadaran baru untuk mencapai tujuan. Peserta didik datang ke sekolah tujuannya untuk apa? Bagaimana kita bisa mentransformasi pemikiran mereka sehingga muncul sebuah kesadaran baru untuk mencapai tujuannya sendiri, apa niatnya ke sekolah untuk belajar seperti itu. Dan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memberdayakan, kita harus bisa memberikan pertanyaan berupa kalimat-kalimat terbuka, sehingga kita tidak perlu memberikan arahan, namun mereka akan namun kita harus membuka cakrawala pemikiran mereka sehingga mereka sendiri yang akan menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang kita ajukan tadi. Jadi unsur-unsur coaching yang pertama adanya kemitraan. Apa itu adanya unsur kemitraan? Yaitu hubungan kesetaraan komunikasi antara coach dan coachee-nya, antara guru dan peserta didiknya. Itu harus ada hubungan kesetaraan dalam komunikasi. Guru fokus pada tujuan dan mendukung peserta didik agar dapat menciptakan hasil belajar yang lebih baik. Kemudian unsur yang kedua adalah unsur memberdayakan pikiran, yaitu dalam bentuk dialog, diskusi atau tanya jawab antara guru dan peserta didik yang mampu merangsang proses berpikir yang mendalam. Unsur yang ketiga adalah unsur kreativitas, yaitu guru memiliki relasi baik dengan peserta didik sehingga mampu mengoptimalkan potensinya. Dampak coaching yang pertama, merasa bahagia karena merasa menemukan sesuatu yang baru dari buah pikirnya. Kemudian peserta didik menjadi inovatif dalam bertindak. Peserta didik mampu menemukan berbagai alternatif solusi untuk menghadapi tantangan. Kemudian teknik dalam coaching. Yang pertama, membangun kepercayaan, hadir dan mendengarkan, kemudian memberikan pertanyaan yang memberdayakan. Itulah teknik-teknik dari coaching. Teknik memberdayakan, kita harus bisa membangun kepercayaan dalam percakapan. Itu membutuhkan 2 hal penting, yaitu adanya kepercayaan diri dan adanya kepercayaan dalam hubungan. Ya, seorang coachee memiliki kepercayaan kepada coach dan coach juga layak dipercaya sehingga terjadi percakapan yang jujur dan terbuka. Kalau coachee sudah memiliki kepercayaan kepada coachnya, maka mereka akan berdiskusi secara terbuka seperti itu. Coach harus bisa menunjukkan bahwa ia terpercaya dan menciptakan suasana percaya. Rasa percaya akan mendukung relasi yang lebih baik untuk peserta didik mengoptimalkan potensinya. 2 hal penting untuk membangun kepercayaan, yaitu kepercayaan terhadap diri sendiri atau self-trust dan kepercayaan dalam hubungan atau relationship trust. Jadi kepercayaan diri sendiri terdiri dari 2 prinsip. Yang pertama karakter dan yang kedua adalah kompetensi. Sementara kepercayaan dalam hubungan terdiri dari karakter dan kompetensi yang diwujudkan dalam perilaku.
Karakter seseorang memiliki integritas loyalitas. Kompetensi yaitu suatu cakupan kapasitas diri yang terbentuk dari proses belajar terus-menerus yang berdampak pada cara berpikir. Untuk membangun kepercayaan, seorang coach harus mampu berbicara sejujurnya. Walk the talk artinya membuktikan suatu perkataan dengan tindakan, menggantikan kata dengan tindakan, melakukan apa yang kita ajarkan, dan sangat mirip dengan semboyan perguruan taman siswa yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Jika kita di depan, kita akan menjadikan teladan, di tengah memberikan motivasi dan dorongan, dan di belakang memberikan motivasi dan dorongan. Oke? Jadi yang kedua adalah kita hadir dan mendengarkan. Komunikasi akan lebih efektif jika coach menunjukkan kehadiran saat pembinaan berlangsung. Coach perlu menerapkan filosofi coaching, yaitu mengkomunikasikan hal-hal yang benar dan akurat. Responsibility, berani bertanggung jawab. Kemudian menerima keadaan kita dan menguasai diri. Yang terakhir adalah timelines. Kehadiran artinya menghargai segala keunikan dan perbedaan coaching. Mendengarkan aktif adalah keterampilan untuk coach secara sadar hadir untuk coaching. Mendengarkan aktif tampil dari cara coach memberikan respon terhadap cerita coaching sehingga secara verbal maupun non-verbal. Mendengarkan secara efektif ada 3 cara. Yang pertama, mendengarkan melalui kata-kata yang dapat dilakukan dengan menggunakan parafrase, meringkas poin-poin penting, menghindari penyelesaian masalah, menghindari memberi solusi, dan menghindari memberi nasihat, dan menghindari mengajukan pertanyaan. Mendengarkan dengan bahasa tubuh dapat kita lakukan melalui kontak mata, membedakan verbal non-verbal, dan memahami gestur tubuh. Mendengarkan dengan intuisi dapat dilakukan dengan mendengarkan makna di balik kata-kata, gerakan tubuh atau mata, membaca dan menguji dengan bertanya kepada coach. Jadi inti dari coach kita harus mendengarkan dengan efektif. Jadi 3 cara mendengarkan yang efektif ada dengan mendengarkan dengan kata-kata, mendengarkan dengan bahasa tubuh, dan mendengarkan melalui intuisi. Untuk mengasah active learning atau aktif mendengarkan, kita perlu lakukan adalah diam, mendengarkan, menikmati, menyesuaikan, mengapresiasi, meringkas menjadi pertanyaan. Kemudian teknik yang ketiga atau tips yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang memberdayakan. Memberikan pertanyaan perlu dengan coaching mindset yang pertama, client center. Coaching menempatkan coach sebagai pusat perubahan. Client centered atau berpusat pada klien artinya coach tidak mendominasi coach. Jadi kita tidak mendominasi siswa kita. Oleh karena itu, coach diberi ruang sebanyak-banyaknya untuk berbicara. Kemudian yang kedua adalah curiosity. Mencerasa ingin tahu. Peran seorang coach bersikap terbuka dan membangun rasa ingin tahu dalam bermitra dengan coach di proses pembelajaran dan pengembangan dirinya. Curiosity atau rasa ingin tahu artinya menumbuhkan rasa ingin belajar dan mengembangkan diri. Fleksibel yang ketiga. Terbuka untuk menerima dan belajar untuk beradaptasi. Belajar untuk menghormati perbedaan karena tidak semua orang mempunyai persepsi sama. Flexibility atau fleksibilitas artinya terbuka untuk menerima dan belajar untuk beradaptasi. Mindfulness atau waspada.
Koci Anda bisa berbicara apa saja. Cerita dari masa kini, masa lalu, dan berlanjut ke angan-angan masa depan. New possibilities atau kemungkinan-kemungkinan baru. New possibilities atau kemungkinan-kemungkinan baru artinya membantu koci untuk memiliki keyakinan baru dan menemukan makna untuk bertumbuh dirinya. Itulah tadi 3 tips pembinaan yang sudah saya lakukan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan inspirasi kepada kita semua.